Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini waktunya kita bikin video gaming menggunakan Realme 2 Pro. Realme 2 Pro ini bisa dibilang salah satu device yang cukup menggemparkan karena punya spek yang ya mid-range, tapi harganya itu nggak nyampe mid-range yang lumayan tinggi. Snapdragon 660 di harga 2,9 juta sudah mendapatkan RAM 464, itu emang bisa dibilang lumayan goks. Tapi yang namanya barang, ada harga, ada rupa. Apakah Realme 2 Pro ini berhasil memaksimalkan Snapdragon 660 dan juga berhasil memaksimalkan hardware lainnya menjadi satu buah gaming device yang baik? Waktunya kita tes. Oke, waktunya kita mulai gaming test kita dan quick fact, sekarang kita berada di baterai 69%. Terus untuk suhu menurut aplikasi Antutu, kita berada pada suhu baterai 36 derajat. Game pertama yang bakal kita mainin Subway Surfer. Oke, kita main mungkin cuman kayak sekitar 2 menitan tapi rasanya agak lumayan lama. Baterai sih pasti nggak berubah, dan untuk secara suhu sendiri, oke kita intip ya. Suhunya, ya Allah repot amat. Tetap masih bertahan di 38 derajat untuk baterai, tapi emang untuk CPU-nya dia agak naik ke 41 derajat. Tapi pun rasanya kalau misalkan dirasa-rasain di bagian sini, sih emang nggak ada masalah apa-apa. Jadi kita selesaikan di sini. Kita sekarang akan lanjut main Tekken. Ya, salah pencet. Ya, salah pencet lagi. Amatir. Wow, luar biasa, dia hebat sekali. Antara dia yang hebat atau gue yang on sih. Kayaknya yang kedua ya, gue yang on. Not bad, I'm still winning. Sudah ya, udah main hampir 10 menit, main di Tekken doang. Dan kalau misalnya diperhatiin, suhu baterainya tetap loh, dia masih nahan di 36 derajat. Sementara untuk suhu CPU-nya, dia sekarang berada di angka 53 derajat. Sekarang kita coba Asphalt, mainnya mulai dari 66%. Tadi suhu baterai masih di 36%. Dan rasa belakang, iya gue gak bisa bilang panas lah. Di bagian bezel juga gak panas, anget-anget sedikit. Dari tadi kita udah main lumayan banyak, wajar. Settingannya tadi udah gue bikin high quality, jadi sekarang kita tinggal langsung main. Gimana rasanya main Asphalt dengan settingan high quality? We'll see.
Wow, that's quite awesome. Match yang sangat menarik ya, dan kualitas gambarnya buat high quality sangat-sangat menarik sih. Beda sama default tadi sebelumnya gue sempat main rasa-rasanya. It's really different. Feels good, looks good. Awesome. Kita coba lagi. Finish. Yay. Kita udah main mungkin sekitar 4 menitan, baterainya masih 65% dan secara suhu pun masih bertahan baterai di 36 derajat. Realme 2 Pro really shock me. Mungkin memang dia adalah device yang beneran pro ya. Terakhir, the master of all game yang biasanya ngebikin orang-orang ribet. PUBG. Kita coba siksa ya, HD, high, terus movie, anti-aliasingnya disable, sama adjust graphic juga disable. Suhunya tetap masih bertahan di 39 derajat. Baterainya ya mungkin tadi sisa-sisa main ya, jadi baru turun. Kita coba main sekarang. Dia sih nangani dengan cukup baik ya. Bagian awan-awannya lihat tuh, nggak ada stuttering di situ. Bagian yang paling gampang stuttering. Terus grafik bawahnya nih, tempat rumah-rumah juga loadingnya cukup cepat dan nggak ada stuttering. Wow, this is just wow. Ini settingannya asli nggak masuk akal loh. Dan ini tipikal gue ya, ada tembak-tembakan gue samperin. Biar seru. Ya, bener kan? Gua ada ketembak. Sekali lagi. Lagi-lagi bagian awan no problemo. Good. Bagian bawah loading no problemo. Awesome. Finally. Nggak jatuh kok. Oh my god. Kondisi baterainya kita main mungkin sekitar 10 menitan. Baterai temperaturnya tetap 39 derajat, CPU-nya 50 derajat, lebih memanas. Kondisi baterai akhirnya setelah kita bermain dari tadi 71% ke 60%. Good. Nah, itu dia experience kita untuk main game menggunakan Realme 2 Pro. Apakah Realme 2 Pro ini satu buah device yang bisa diajak main game dan juga nyaman untuk dipakai main game? Jawaban gua iya. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, masa sih Fix enak itu? Di saat gue bilang ini nyaman dan juga enak buat dipakai main, bukan berarti tanpa limitasi. Karena Snapdragon 660 itu kan ya Snapdragon mid-range, jadi emang nggak sampai semewah Snapdragon 845,
but it gets the job done, dan menurut gue bermain di Realme 2 Pro ini nyaman. Ngomongin masalah ergonomis, walaupun gue sempat bilang, dan gue selalu bilang kalau misalkan Realme 2 Pro ini cukup bulky, jadi cukup tebal, tapi untuk posisi main ini membantu, gripnya lebih gitu, lebih firm, lebih enak, lebih kokoh buat dipegang. Untuk masalah responsivitas, nah ini gue punya pengalaman yang sebenarnya cukup unik. Jadi pas gue lagi main menggunakan Realme 2 Pro ini, kan demamnya agak lumayan tuh tadi sampai 43 derajat di suhu akhir. Nah, untuk gue ngeklik beberapa icon, itu responsivitasnya sempat tidak berjalan sebaik itu. Tapi hanya sejauh ngeklik icon di home screen aja. Pas gue pindah masuk ke gamingnya, ini semuanya berubah. Touchscreen-nya aman, gue nggak ngalamin multi-touch bug, nggak ngalamin ghost touch, dan juga tidak mengalami yang namanya masalah dengan responsivitas. Apakah hanya terjadi ke unit gue saja, atau unit lain juga? Itu yang gue masih belum dapat kabarnya dari sekarang, tapi boleh kali ceritain ke gue di kolom komentar. Semoga hanya di unit gue aja. So and pretty much that was it, that sums up everything. Dan kalau misalkan emang lo punya komentar yang pengen lo sampein ke gue untuk video gaming test ini, please do, tulis di kolom komentar di bawah. Kita ngobrol secara sehat, and please, no trash talking. Nggak ketinggalan kalau misalkan suka sama video ini, hit like. Kalau nggak suka, dislike, nggak apa-apa. And please do, hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadu. Hey, jadi pas video ini lagi gue edit, gue baru sadar gue belum main Mobile Legend, man. So, here we goes. Gue mainin Mobile Legend di handphone ini selama 1 menit supaya lo tahu kalau misalkan Realme 2 Pro doing really well untuk memainkan Mobile Legends.